Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anja'il barmursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Kembali channel Endang Taryono bersama Masjid Kuba Taman Royal 2. Pada pagi hari ini, mari setelah dan akan dikumandangkan sholat subuh. Mari kaum muslimin wal muslimat kita berjamaah sholat subuh di masjid yang selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan ibadah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, tanggal 2 Oktober 2021 atau bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1443 Hijriah, Masjid Kuba sebagaimana biasanya mengetahkan kajian ba'da subuh pagi oleh Al-Ustadz Nirwan Najaruddin LC. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan tentang hadis sahih, khususnya tema khusus yaitu tidak sempurna iman seseorang apabila baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya, tetapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Selamat menikmati tayangan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Endang Taryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Ustadz Nirwan Nazaruddin SIMAS yang akan membahas tentang hadis-hadis sahih. Insyaallah dari setiap pekan yang kita lewati semakin bertambah ilmu kita, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Insyaallah dan semoga ini menjadi satu amalan terbaik kita sehingga nanti di yaumil hisab bisa kita buka bahwa kita termasuk orang-orang yang gemar mencari ilmu dan mendapat keutamaan derajat di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan Ustaz. Kabelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
kita di pagi hari ini bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tawasau bil marhamah. Semoga majelis kita yang akan kita langsungkan sampai syuruk nanti mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pantas untuk bersyukur juga dengan semakin kondusifnya kehidupan kita di beberapa hari terakhir, khususnya ketika kita bisa kembali merapatkan shaf di sholat-sholat berjamaah kita, walaupun tetap dengan memakai masker, ya, seperti harapan kita semua, ya. Semoga kita bisa kembali normal melaksanakan kegiatan sehari-hari kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan mengulas sebuah hadis yang kalau di Arba'in Nawawiyah urutannya di urutan ke-41. Saya bacakan lafaz yang tertulis di dalam Arba'in Nawawiyah. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun hasanun sahihun wa rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Imam Nawawi mengatakan, hadis ini adalah hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ini lafaz yang kita dapatkan di dalam Arba'in Nawawiyah. Para ulama hadis, ya, khususnya yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW di bab-bab tertentu, di bab akhlak, di bab ibadah dan lain sebagainya, yang bersumber dari banyak kitab-kitab hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, ya, Muwatta Imam Malik, dan sumber-sumber yang lainnya. Biasanya mereka meringkas sanad yang sudah diterakan sebenarnya oleh penulis kitab-kitab hadis tadi. Kalau di dalam kitab-kitab, misalnya kitab Sahih Bukhari, ya, sebenarnya sanad atau nama-nama perawi hadisnya itu lengkap. Ya, dari Imam Bukhari yang mempunyai kitab Sahih itu ke gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai ke Rasulullah SAW disebutkan namanya satu persatu. Tapi kalau dalam kitab-kitab kumpulan hadis seperti Arba'in Nawawiyah ini, untuk menghindari kebosanan, ya, sementara yang menulis kitab itu adalah seorang ulama hadis juga, maka mereka mencukupkan hanya menulis nama sahabatnya saja, sanad yang tertingginya saja sebelum Rasulullah SAW. Cara yang seperti itulah yang kita dapatkan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Langsung dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Bahkan semakin kesini semakin ringkas, langsung qala Rasulullah. Nama sahabatnya nggak disebutkan juga, padahal itu yang minimal harus disebutkan. Ya,
Apa boleh buat, itulah kenyataan yang biasa kita dapatkan, yang sebenarnya ditolak oleh para ulama-ulama hadis. Ya. Kenapa harus ada nama sahabatnya? Supaya bisa dicek hadis itu sahih atau tidak, itu benar-benar hadis atau bukan, gitu. Karena dulu 1000 tahun yang lalu pernah bermunculan ya, kitab-kitab yang menerangkan ungkapan yang redaksinya redaksi hadis. Setelah dicek ternyata itu bukan hadis. Tidak diterangkan nama sahabatnya atau sanadnya, semuanya tidak diterangkan. Kemudian ditambah lagi hadis itu diriwayatkan oleh siapa tidak disebutkan juga. Jadi langsung qala Rasulullah SAW begini, titik. Nah kalau yang seperti itu semakin susah untuk dicek keabsahannya. Ya, kalau di zaman kita sekarang itu tidak begitu susah sebenarnya. Ya, tinggal memasukkan kata kunci yang ada di dalam hadis itu di software pencari hadis, gitu, akan ketahuan. Ya. Tapi bagi ulama-ulama kita terdahulu kan mereka tidak secanggih sekarang. Ya. Mereka akan semakin mudah mencek sebuah ungkapan itu hadis atau bukan kalau di situ ada nama perawinya, ya, ada sanadnya, akan gampang. Minimal nama sahabatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nggak bisa blinking. Minimal nama sahabatnya, karena kalau sudah ada nama sahabatnya, ya, kalau sudah ada nama sahabatnya, itu tinggal dicari kelompok hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu namanya musnad. Ya. Jadi jenis kitab-kitab hadis ada yang dinamakan sunan dan ada yang dinamakan musnad. Ini jenis-jenisnya diantaranya. Kalau dinamakan musnad, metodologi penulisan di dalam kitab itu berdasarkan nama sahabatnya. Jadi ada bab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bab Abu Hurairah akan ditulis, akan dicatat seluruh hadis yang diterima yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian di judul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di bawahnya hadis-hadis yang sumbernya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, yang seperti itulah yang disebut dengan kitab musnad. Ya. Musnad artinya sandaran. Gitu. Beda dengan sunan, jamak dari sunnah. Seperti Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi, dan banyak lagi yang lainnya. Penulisan hadis di dalam kitab-kitab sunan itu berdasarkan bab-bab fikih biasanya. Kalau yang sebelumnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, itu judulnya beda dengan yang lainnya karena memang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disepakati oleh para ulama sebagai kitab hadis yang paling sahih. Ya. Kitab yang paling sahih, rujukan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim. Dan tidak ada lagi setelah itu. Ya, tidak ada lagi yang dijamin kesahihannya. Yang dijamin kesahihannya oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita ketahui. Ya. Apalagi kalau tidak disebutkan nama perawinya. Ya. Walaupun langsung qala Rasulullah SAW, minimal di ujungnya ada rawahul Bukhari atau rawahu Ibnu Majah atau rawahu Abi Daud. Ada nama-nama itu sehingga bisa dicek, bisa dikonfirmasi. Ya. Saya pernah menemukan di media sosial ada yang menyitir sebuah hadis, ujungnya rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis itu saya lupa ya, tapi relatif populer hadis itu. Yang setahu saya itu bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya cek ternyata benar itu perawinya bukan Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita juga nggak boleh sembarangan menerangkan nama perawi hadis di ujung redaksi sebuah hadis. Tidak semua hadis itu riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim atau riwayat Bukhari Muslim. Nggak semuanya. Hanya sedikit, hanya sebagian kecil, hanya segelintir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim atau Imam Bukhari dan Muslim. Gitu. Kelihatannya yang menulis ungkapan hadis ini di media sosial mengira kalau hadis itu harus Bukhari Muslim. Gitu. Mungkin dia mengira seperti itu. Alhamdulillah setelah saya ingatkan, dihapus postingannya. Karena kalau tidak dihapus itu akan meracuni umat Islam lainnya yang men-share bahan itu, dan dosa akan dia tanggung gitu. Dosanya akan turunan gitu. Selama postingan itu ada di media sosial, apalagi itu di-share oleh yang menerimanya, padahal ungkapannya salah, dosa akan terus ditanggung oleh yang menulisnya pertama kali, yang menyebarluaskannya pertama kali. Ya, sebagaimana ada amal jariyah, ada juga su'ul jariyah. Sebagaimana ada kebaikan yang pahalanya terus mengalir, ada juga dosa yang kesalahan yang dosanya terus mengalir. Jadi bukan hanya amal jariyah ya, ada juga su'ul jariyah atau jariyatus su'. Baik. Di dalam hadis ini dari Abu Muhammad, ini sudah kita jelaskan ungkapan Abu ya, ummun, Abu, ummu, ini istilahnya kinayah atau kunyah ya. Panggilan seseorang berdasarkan nama anaknya atau nama kecenderungannya yang terlihat oleh masyarakat. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli, itu panggilan, itu kinayah atau kunyah yang bentukannya diawali dengan lafadz abun, ayah, atau ummun, ibu. Abu Muhammad berarti ayahnya si Muhammad, berarti anak dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As namanya Muhammad, maka dia dipanggil Abu Muhammad. Nama anak saya yang pertama Abdurrahman, maka saya bisa dipanggil Abu Abdurrahman. Ya. Dan kita pun bisa memakai itu, dan itu hukumnya sunnah, kita memakai kunyah. Itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang banyak diabaikan oleh umatnya. Masalah nama, gitu. Nama panggilan, ya, itu bisa dibentuk berdasarkan nama anak kita. Mau anak pertama, mau anak kedua silahkan, tapi umumnya anak pertama. Atau anak pertama laki-laki, karena anak pertamanya perempuan, dia pakai anak, terserah. Gitu. Kemudian Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah, Hurairah bukan nama anaknya. Hurairah itu dari kata hirrun. Hirrun artinya kucing. Rasulullah SAW memperhatikan gelagat sahabatnya ini yang namanya Abdurrahman bin Sakhr, ya, yang datang dari Yaman setelah masuk Islam. Di Madinah kerjanya memperhatikan kucing-kucing yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ya, dia kasih makan, mungkin dia bersihkan dan seterusnya. Gelagat itu Rasulullah perhatikan, sehingga Rasulullah memanggil sahabat Abdurrahman bin Sakhr ini ya Aba Hirrin. Ya. Dari kata hir dibentuk, ya, dalam ilmu nahwu namanya sighatut tasghir, Hurair, ya, Hurairah. Ya Aba Hirrin, kata Rasulullah. Karena para sahabat mendengar Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu dengan panggilan ya Aba Hirrin, ya, mereka pun ikut-ikutan. Apapun yang Rasulullah lakukan diikuti oleh para sahabat. Mereka pun memanggil
Abdurrahman bin Sakhar dengan panggilan Abu Hurairah. Jadi namanya sendiri nggak terkenal, nggak populer. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu nama sesungguhnya, nama asli Abu Hurairah itu siapa. Umumnya kita nggak tahu. Ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Nama Abdurrahman itu sendiri adalah nama yang Rasulullah berikan. Karena sebelumnya namanya Abdus Syamsin, Abdus Syams, hamba matahari. Ya. Itu nama yang menjurus kepada syirik. Makanya Rasulullah ganti dengan Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Ya, tapi lebih populer dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah. Ya. Jadi kunyah bisa dibentuk berdasarkan nama anak kita, biasanya yang paling tua, atau atau kecenderungan atau hobi kita, ya, atau hobi kita yang dominan itu bisa. Ya. Sebagaimana seorang ibu pun bisa menambah Ummu Muhammad, Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kunyah Ummu Abdillah. Dan juga kunyah yang lain yang diberikan oleh Al-Quran yang Allah berikan kepada beliau dan istri-istri Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Allah yang memberikan kunyah itu kepada istri-istri Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah. Ya. Sebagian ulama malah mengatakan makruh hukumnya kalau seorang muslim diberi nama lebih dari satu kata. Ya. Abdullah sebenarnya dua kata, tetapi itu ditolerir karena kaitannya dengan hamba dan Allah. Jadi Abdullah itu dianggap satu kata. Ya. Jadi seperti nama yang umum dipakai oleh masyarakat di Indonesia ini minimal dua kata kan? Umumnya minimal dua kata, tidak sedikit yang tiga kata sampai empat kata. Dan itu nama-nama berkaitan dengan dirinya sendiri. Bukan nama-nama itu bukan nama ayahnya, kakeknya dan seterusnya. Itu nama dia sendiri. Apa misalnya? Muhammad Abdullah Haitami misalnya, ya. Muhammad Abdullah Haitami ini nama dia sendiri. Haitami atau Abdullah itu bukan nama ayahnya, bukan. Nah, yang seperti itu oleh sebagian ulama dikatakan makruh hukumnya. Menurut mereka nama itu cukup satu kata. Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Nama saya pun sebenarnya satu kata, Nirwan saja. Nazarudin itu nama ayah saya. Ya, karena kalau ke Saudi itu memang minimal harus dua nama. Ya, sekarang malah 3 nama, ya kan? Buat paspor itu harus 3 nama kan? Artinya kita harus kenal nama kakek kita. Banyak yang tidak kenal nama kakeknya. Kalau orang Arab, mereka bisa kenal namanya, nama leluhurnya dari ayahnya, kakeknya, buyutnya terus sampai ke atas. Ya, bisa jadi sampai ke Rasulullah SAW. Tetapi saya tidak pernah mendapatkan ada yang menyebutnya sampai ke Abu Jahal, sampai ke Abu Lahab, nggak ada. Gitu. Ya, rata-rata sampai ke Abu Bakar, ya, yang inilah ya sahabat ke Rasulullah SAW atau para sahabat. Baik. Abdullah bin Amr bin As, ayahnya namanya Amr, kakeknya namanya As. Radhiyallahu anhuma, ini doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran untuk para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi titel mereka para sahabat adalah radhiyallahu anhu atau anhuma kalau 2 orang, radhiyallahu anha kalau perempuan. Ya, radhiyallahu anhum kalau jumlahnya 3 atau lebih. Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW mendahulukannya dari ayahnya. Beliau lebih dahulu masuk Islam dibanding ayahnya Amr bin As.
lebih dulu dapat hidayah dibanding ayahnya sendiri. Nah, seseorang lebih dahulu masuk Islam daripada orang yang lain itu dianggap dalam syariat Islam. Ya, ada fadilatnya. Misalnya, ketika memilih siapa yang akan menjadi imam dalam sholat berjamaah, kalau bacaannya sama, penguasaan hafalannya sama, yang dipertimbangkan berikutnya adalah siapa yang lebih dulu masuk Islam. Itulah yang didahulukan untuk menjadi imam. Jadi ada fadilatnya. Rasulullah SAW yang mengajarkan itu. Antara dirinya dan ayahnya hanya terpaut 13 tahun dan ada yang mengatakan 11 tahun. Ya, yang saya dengar 11 tahun malah. Ya, kalau 11 tahun berarti Amr bin As radhiyallahu anhu menikah ketika umurnya 10 tahun. Dan ketika umurnya 11 tahun atau 12 tahun lahirlah anaknya yang namanya Abdullah. Gitu. Ya. Jadi kayak kakak beradik, dan ini ada ceritanya. Ketika Abdullah bin Amr hadir di masjid, kemudian Rasulullah katakan akan muncul dari arah sana seseorang yang akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Sampai 3 kali di 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan itu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu merasa penasaran, ini kenapa sahabat ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Singkat cerita, dia pun menyusun siasat untuk bisa diterima menginap di rumah sahabat itu. Apa siasatnya? Aku sedang punya masalah dengan ayahku. Boleh enggak saya nginap di rumahmu? Penduduk Madinah sudah ngerti, sudah paham semuanya bahwa antara Abdullah dan Amr bin As sering cekcok. Kayak kakak beradik. Ya. Umurnya hanya terpaut 11 tahun antara ayah dan putranya. Jadi sering cekcok di rumahnya, dan sahabat yang dimaksud tadi tanpa berpikir-pikir panjang menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Hanya dengan alasan bahwa dia punya masalah dengan ayahnya. Ya, penduduk Madinah udah paham semuanya. Ya. Kenapa? Ya ini mungkin karena umurnya terpaut hanya 11 tahun antara dia dengan ayahnya. Begitu. Ya, sampai kemudian 3 malam berturut-turut dia menginap di rumah sahabat itu, dia tidak mendapatkan hal yang istimewa, biasa-biasa saja ibadahnya, standar. Ya, malah qiyamul lail juga enggak. Ya, dia di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr pun ya karena tidak mendapatkan jawaban ya dari apa yang Rasulullah jaminkan kepada sahabat itu, to the point dia nanya, apa sih sebenarnya? Pertama beliau mengaku bahwa sebenarnya mohon maaf tidak ada masalah antara aku dengan ayahku. Itu hanya sebagai siasat saya saja supaya bisa diterima menginap di rumahmu untuk mendapatkan jawaban dari jaminan Rasulullah SAW bahwa engkau menjadi calon penghuni surga. Sebenarnya apa amalanmu? Ya, aku tidak mendapatkan hal yang istimewa selama aku menginap di rumahmu selama 3 malam. Sahabat tadi pun mengatakan, ya, aku seperti yang kamu lihat, tidak lebih dan tidak kurang. Kecewalah Abdullah bin Amr dan dia pun beranjak pulang. Tapi belum lagi jauh dipanggil lagi oleh sahabat ini. Ya, wallahu alam katanya, kalau memang itu penyebabnya, setiap malam aku tidak pernah tidur sebelum memaafkan orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak pernah memulai tidurku dalam kondisi ada dongkol, ada dendam, ada amarah di dalam hatiku kepada seorang pun dari umat Islam. Setelah itu aku hilangkan, barulah aku tidur. Itulah amalan sahabat yang dijamin masuk surga itu setiap malam. Kira-kira gampang atau mudah, Pak? Gampang atau mudah? Tapi Abdullah bin Amr setelah mendengarkan jawaban itu mengatakan, hadzal ladzi la nutiq.
Justru inilah amalan yang kami nggak sanggup untuk melaksanakannya, kata Abdullah bin Amr. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin mampu melakukannya. Ya. Tapi kalau Abdullah bin Amr nggak mampu melakukannya. Beliau ngaku nggak mampu untuk mengamalkannya. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, coba kita amalkan ini. Ya. Setiap malam kita ingat apa ada orang yang bersalah kepada kita, apa ada orang yang menyakiti hati kita atau fisik kita atau yang lainnya, kita maafkan sebelum tidur. Itu kita lakukan setiap malam. Saya pernah mencoba, tapi ingatnya cuma mungkin 1 malam, 2 malam, 3 malam, setelah itu lupa. Ya coba, mungkin ada yang bisa, silahkan supaya bisa masuk surga. Begitu. Baik. Abdullah bin Amr termasuk sahabat yang mukatsirin, seperti yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Istilah mukatsirin dalam ilmu hadis berkaitan dengan sahabat-sahabat yang banyak menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka na ahadun aktsara minni haditsan illa Abdullah bin Amr bin Al-As haitsu kana yaktubu wa la aktub. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadis yang dia kuasai selainku kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bisa menulis, bisa baca tulis, sementara aku tidak, kata Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, padahal yang beliau kuasai 5.000-an hadis atau lebih. Semuanya ada di ingatannya. Ya, yang setiap kali dicek, dikonfirmasi, mau sekarang, mau tahun depan, mau tahun depannya lagi, tetap sama jawabannya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak berubah satu huruf pun. Atau minimal konteks ceritanya tidak berubah. Abu Hurairah mengaku, dan banyak para sahabat yang mengatakan Abu Hurairah ini diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah mengatakan tidak, ya, aku ini tidak bisa baca tulis. Sementara Abdullah bin Amr itu bisa membaca dan bisa menulis. Dia lebih banyak hadisnya dibanding aku. Ya, itu pengakuan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah minal mukatsirin, di antara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Amr pun di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, kalau kita perhatikan, justru yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Hadisnya enggak terlalu banyak. Yang paling banyak di antara 4 khalifah ini hanyalah Ali bin Abi Thalib saja. Karena Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Rasulullah sebagai gerbangnya ilmu. Abu Bakar cuma segelintir hadis yang beliau riwayatkan. Umar pun segelintir, tidak terlalu banyak. Utsman apalagi. Ya. Justru yang banyak itu adalah yang kemudian datang. Gitu. Abu Hurairah baru masuk Islam dan menetap di Madinah setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun 7 Hijriah. 7 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah Abu Hurairah bergabung di Madinah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Jadi 4 tahun saja interaksi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum sejak dari Mekah ikut Rasulullah. Gitu. Abu Bakar dan Umar selalu berada di dekat Rasulullah SAW, tapi hadisnya hanya segelintir. Itu menandakan kehati-hatian yang sangat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan khususnya 3 khalifah yang pertama. Kalau Ali radhiyallahu anhu
relatif banyak hadis yang beliau riwayatkan. Ya. Wallahu alam hikmahnya apa. Kemudian ini sudahlah ya, kita skip saja. Derajat hadis ini di 42 hadis yang ada di 42 hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, 42 ya, walaupun judul kitabnya Arba'in ya, Arba'in artinya 40. Total isi hadisnya ada 42. Jadi enggak persis 40, tapi 42. 42 hadis ini awalnya didengar oleh Imam Nawawi dari gurunya, Imam Ibnu Shalah namanya, seorang ulama hadis besar di zamannya. 16 hadis saja sebenarnya, tapi ditambahkan 26 hadis lagi sehingga jadi 42 hadis. Nah, dari 42 hadis tadi, hadis ke-41 yang sedang kita bahas inilah yang banyak dikomentari oleh para ulama hadis. Ya, kita bacakan dulu di sini. Derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari kitab Al-Hujjah ala man lam yasluk at-tariq wal mahajjah karya Al-Imam Al-Maqdisi. Nah, nama ini penting disebutkan. Ya. Kalau sudah disebutkan Imam Nawawi, huwa man huwa, kata orang Arab. Ya. Dia adalah dia. Semua orang tahu siapa itu Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang di Syam ya, bukan yang dari Banten. Ya. Kalau Imam Nawawi ini namanya Muhammad bin Syaraf. Itu namanya. Ya. Nawawi berdasar kata Nawawi karena beliau berasal dari kampung Nawa di Syam, di Syria sekarang. Ada satu kota namanya Nawa, maka beliau Nawawi, orang dari kota Nawa. Bukhari itu bukan nama Imam Bukhari, ya, nama Imam Bukhari Ismail namanya. Ya. Bukhari karena beliau berasal dari Bukhara. Lebih dikenal apa istilahnya ya, nama atau ungkapan yang berkaitan dengan daerah asalnya daripada nama aslinya sendiri ya. Jadi kalau ada yang dari Betawi bisa menyebut namanya Al-Batawi gitu ya. Yang dari Madura Al-Manduri ya, yang dari Minangkabau Al-Minangkabawi atau Al-Mingkabawi. Banyak ulama-ulama di Mekah yang berasal dari Minangkabau, ujung namanya disebut Al-Minangkabawi atau Al-Padangi. Ya, seperti Syekh Yasin Al-Padangi itu dari Padang. Kemudian Al-Banjari, bukan dari Banjarwijaya tapi dari Banjar yang di Kalimantan. Ya. Dan seterusnya ya. Al-Boyolali gitu ya, bisa juga. Jadi kalau sudah disebut Imam Nawawi ya, Imam Nawawi ini Yahya ya, namanya Yahya bukan Muhammad. Yahya bin Syaraf namanya. Yahya anaknya Syaraf, tapi lebih kenal dengan sebutan Imam Nawawi karena beliau berasal dari kota yang namanya Nawa. Sementara ulama kita yang dari Banten namanya memang Imam Nawawi. Kan banyak yang namanya Imam Syafi'i juga banyak kan. Jadi namanya adalah memang benar-benar Imam Nawawi Al-Bantani. Hidup di wafat tahun 1300-an Hijriah. Ya. Jadi kita harus bedakan Imam Nawawi yang kita maksud dengan Imam Nawawi Al-Bantani, generasinya jauh. Ya. Imam Nawawi ini 700-an Hijriah wafatnya. Ya. Imam Nawawi Bantani 1300-an Hijriah wafatnya. Jadi jauh zamannya, ya. Baik.
Di dalam kitab Al-Hujjah juga Imam Al-Maqdisi. Imam Al-Maqdisi ini kalau disebutkan namanya semua ulama kenal. Termasuk wataknya seperti apa semua orang tahu. Seperti apa wataknya? Imam Al-Maqdisi adalah seorang tokoh ulama yang terkenal gigih membela sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini didhaifkan oleh ulama lainnya seperti Imam Ibnu Rajab dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumallah. Ya. Ini kata sebagian ulama hadisnya dhaif. Namun hadis ini dapat dijadikan hujjah dengan alasan. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi. Ya. Imam Al-Maqdisi terkategori ulama hadis yang mutasyaddidin, strict untuk menerima sebuah hadis. Gak gampangan orangnya untuk menerima sebuah hadis. Banyak hadis-hadis yang ditolak oleh Imam Maqdisi karena menurut beliau ini sanadnya tidak kuat. Tapi hadis ke-41 ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Imam Al-Maqdisi. Jadi ada satu fadilat kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi. Karena Imam Al-Maqdisi bukan orang sembarangan. Ya, tidak sembarangan menerima hadis-hadis Rasulullah SAW. Atau dalam istilah ilmu hadisnya minal mutasyaddidin. Ya. Lawan dari mutasyaddid adalah mutasahil, yang gampangan. Ya, seluruh hadis yang dengar langsung dimasukkan ke dalam kitabnya. Yang seperti itu pun banyak kita dapatkan dari karya para ulama. Jadi kita ya harus ngerti ini. Walaupun itu tulisan ulama, tidak dijamin isinya sahih semua, nggak dijamin. Gitu, ya. Kemudian substansi hadis ini dapat ditemukan di ayat atau hadis-hadis yang lain, atau dalam ilmu hadisnya disebut syawahid. Ya, kalau ada hadis yang senada dengan hadis yang lain itu namanya syahid, sebagai saksi dari hadis yang sedang dibahas. Kalau substansinya sama dengan hadis yang lebih kuat, berarti hadis yang dhaif ini akan terangkat derajatnya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi juga. Ya, Imam Nawawi tadi huwa man huwa. Ya, Imam Nawawi adalah seorang sosok yang dikenal oleh para ulama-ulama, ya, khususnya sampai ya abad ke-9, abad 10 Hijriah, mereka kenal betul siapa Imam Nawawi ini. Ya. Seorang tokoh ulama yang tidak gampang-gampang untuk meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, sangat selektif. Jadi cukup ini sebagai pertanda bahwa hadis yang beliau riwayatkan, hadis urutan 41 ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Saya juga sudah mengecek di software Jawamiul Kalim, kualitas hadisnya hasan. Dan hadis hasan bisa dijadikan sebagai landasan amalan atau landasan keyakinan. Baik, kita masuk ke matan hadis. Tadi ke masalah sanad, sekarang masalah matan, isi dari hadis. La yu'minu ahadukum. Yu'min dari kata iman. Secara harfiah artinya tidak beriman seorang dari kalian. Iman adalah keyakinan di dalam hati terhadap hal-hal yang gaib sifatnya. Rukun iman yang 6 semuanya gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada Rasul, pada kitab-kitab suci, ya, percaya kepada hari akhirat, sampai percaya kepada qada dan qadar, semuanya kan gaib itu. Jadi iman, ya, membahas hal-hal yang sifatnya gaib. Ya. Kalau Islam adalah ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulnya dengan perbuatan. Ya, rukun Islam yang 5 berkaitan dengan perbuatan, action. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Semuanya amalan, perbuatan. Ya. Jadi kalau kata iman dan Islam ini disatukan di satu pembahasan, maka iman punya pembahasan tersendiri, ya, punya definisi sendiri, punya cakupan tersendiri, dan Islam pun demikian. Tapi kalau Islam disebut
disebutkan terpisah dari iman, iman disebutkan sendirian tidak dibarengi dengan istilah Islam, maka Islam akan mencakup iman, iman akan mencakup Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama, idza jtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Ya, kalau dia berpisah, masing-masing akan mencakup yang lainnya. Tapi kalau bersatu, yang setiap iman dan Islam ini mempunyai definisi sendiri-sendiri. Banyak sekali istilah-istilah syariat yang seperti ini modelnya. Jadi yang Rasulullah SAW ungkapkan di dalam hadis ini adalah masalah keyakinan. La yu'minu ahadukum. Ya. Jadi keimanan, tidak beriman salah seorang dari kalian. Yang dinafikan di sini adalah keimanan. Walaupun orangnya sholat, menunaikan rukun Islam. Ya. Imam Ibn Rajab rahimahullah. Nah, Imam Ibn Rajab ini punya satu kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini menghimpun 50 hadis Rasulullah SAW. Berikut syarahnya, berikut penjelasannya dari Imam Ibn Rajab. Yang setahu saya 50 hadis ini adalah 42 hadis yang ada di Arba'in plus 8. Ditambah lagi 8 jadi komplit 50 hadis. Ya. Imam Ibn Rajab bermazhab Hambali dan Imam Nawawi rahimahullah bermazhab Syafi'i. Imam Ibn Rajab mengatakan bahwa maksud ungkapan awal hadis ini tidak sempurna keimanan seorang dari kamu, ya, la yu'minu ahadukum. Redaksi seperti ini banyak kita dapatkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Apakah yang dinafikan itu iman, keimanan itu yang dinafikan secara mutlak? Beliau katakan di sini, wa amma ma'nal hadits fa huwa annal insana la yakunu mu'minan kamilal iman al wajib. Bahwa seorang manusia tidak disebut sebagai beriman, sebagai orang yang sempurna keimanannya, hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kecintaannya, rasa cintanya diprioritaskan atau mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal awamir wan nawahi wa ghairiha, baik dalam bentuk perintah, larangan atau yang lainnya. Fayuhibbu ma umira bihi wa yakrahu ma naha anhu, ma amara bihi wa yakrahu ma naha anhu. Di mana dia menyukai, mencintai setiap apa yang Rasulullah perintahkan dan membenci setiap apa yang Rasulullah larang. Jadi ini maksud hadis ini. Cinta dengan demikian harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan syarat sempurnanya iman. Kalau keimanan kita ingin sempurna, kita cocokkan keinginan-keinginan kita, kesukaan-kesukaan kita, hobi-hobi kita, kecenderungan-kecenderungan kita kepada apa-apa yang Rasulullah SAW sukai. Kalau satu perbuatan, satu makanan Rasulullah sukai, hendaknya kita menyukainya. Jangan justru membenci. Rasulullah suka makan kurma, maka kita hendaknya suka makan kurma. Jangan malah nggak suka. Saya nggak suka makan kurma, nggak boleh itu. Kenapa? Karena Rasulullah suka makan kurma. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah sukai harus kita sukai. Apa boleh buat? Ya, itu konsekuensi. Ya, kita mengakui Rasulullah SAW sebagai kudwah kita, sebagai uswah kita, sebagai panutan kita. Konsekuensinya, apapun yang Rasulullah lakukan, ucapkan, kita harus suka. Minimal suka dulu lah. Jangan sampai kita membenci. Mengenai kita benar-benar melakukannya, itu urusan lain. Yang pertama, jangan sekali-kali kita membenci apa yang Rasulullah sukai
atau menyukai apa yang Rasulullah benci. Itu konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi cinta kita kepada Allah, lebih dari itu. Apa yang Allah sukai harus kita sukai. Apa yang Allah benci harus kita benci. Itu wujud cinta kita kepada Allah, dan begitu pula wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kiaskan ya, kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh ibu kita. Kira-kira ibu kita seperti apa ininya, sikapnya? Ada sesuatu yang dibenci oleh ibu kita, ada seseorang yang kurang disenangi oleh ibu kita, tapi justru kita berteman akrab dengan dia. Kira-kira apa komentar ibu kita? Itu baru ibu ya. Apalagi Allah dan Rasulnya yang tidak mengajarkan kecuali hak, kecuali kebenaran. Ya, kita harus berpihak kepada kebenaran. Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, apapun yang Rasulullah ajarkan harus kita ikuti. Minimal kita tidak boleh membencinya. Ya. Ini kita skip saja. Iman yang sempurna adalah keimanan yang dapat membawa seseorang untuk senantiasa mengacu dan mempedomani apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Perbuatan kita di pagi hari ini yang hadir untuk mendengarkan ulasan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ingin mengetahui lebih banyak lagi apa-apa saja sebenarnya yang pernah Rasulullah ajarkan untuk bisa kita terapkan. Ini diantara hadis yang utama yang berkaitan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pengamalan terhadap konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adalah syahadatut tauhid, kesaksian kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah adalah syahadatur risalah, kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah. Ya. La ilaha illallah. Allah mengajarkan kita untuk berilah hanya kepadanya saja dan membuang jauh-jauh ilah-ilah yang lain. Kita hanya berafiliasi dan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara berla ilaha illallah. Agar kita tidak salah dalam menerapkan konsekuensi la ilaha illallah itu, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengamalan terhadap konsekuensi dari dua kalimat syahadat adalah cinta, mahabbah. Dulu ada manusia-manusia yang mengklaim diri mereka sebagai manusia yang dicintai oleh Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang dicintai Allah. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga. Mereka mengklaim itu ke atas diri mereka. Kemudian diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian mengklaim Allah cinta kepada kalian, fattabi'uni, cukup kalian ikuti apa yang aku ajarkan. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan mendapatkan cinta Allah. Plus wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi itulah yang tidak mau diikuti oleh Yahudi dan juga Nasrani. Jadi apa gunanya klaim? Ya, yang memutuskan Allah. Ya.
Bagi kita yang hidup di dunia ini, untuk mengukur kita ini cinta Allah atau cinta Rasul adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu ukurannya. Sejauh mana kita akrab dengan Al-Quran, akrab dengan Sunnah, itulah ukuran bahwa kita cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita skip saja. Nah, syawahid, hadis-hadis lain yang menguatkan hadis yang sedang kita bahas di pagi hari ini adalah yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dari dirinya sendiri, anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia. Ya, jadi Rasulullah harus lebih kita cintai, lebih dari diri kita, apalagi orang tua kita. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, baru orang tua. Ya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita bertentangan dengan ajaran Allah atau ajaran Rasul, kita tolak dengan cara yang baik. Ya. Umar pernah berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, kata Umar. Maka Nabi SAW pun berkata, la, ya, tidak, enggak boleh. Sikapmu itu tidak boleh kamu lakukan. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ya, sampai aku menjadi orang yang engkau cintai dari dirimu sendiri. Ya. Jadi Rasulullah harus lebih kita cintai, melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Umar, termasuk Umar bin Khattab setelah ini, pernyataannya dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan dulu ini. Maka Umar pun berkata, fa innahul ana wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Kalau begitu sekarang ini, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan di atas diriku sendiri. Maka Nabi SAW pun mengatakan, al-an ya Umar. Ya, kenapa baru sekarang wahai Umar? Ya. Hai al-an kamulat mal al-mahabbah. Penafsiran yang lain, sekarang kecintaanmu sudah sempurna, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW harus menjadi prioritas kita. Ya. Prioritas dari segalanya adalah ajaran Rasulullah SAW, bahkan terhadap diri kita sendiri, bahkan terhadap keluarga kita. Ya. Kita lebih loyal kepada Rasulullah daripada siapapun yang tidak setuju dengan ajaran Rasulullah atau yang tidak mengamalkan, yang tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita ingin keseharian kita dekat dengan sunnah Rasulullah SAW sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ya. Bersalawat harus, ya, tetapi tidak cukup dengan salawat. Ya. Salawat adalah salah satu cara kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ya. Yang lainnya adalah yang sedang kita pelajari ini. Salawat iya, berupaya semaksimal mungkin untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga merupakan faktor yang akan mengarahkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Kalau ada orang yang rajin salawat tetapi tidak mau, dia tahu itu sunnah hukumnya, Rasulullah mengajarkan satu amalan itu, tapi dia tidak mau melaksanakannya, bahkan mohon maaf ya, nyinyir terhadap orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah itu.
Kira-kira bagaimana orang ini? Sholawat rajin, ya. Tetapi ketika melihat seorang laki-laki berjenggot, dia nyinyir. Ya. Ketika melihat ada yang yang celananya atau sarungnya di atas mata kaki, dia nggak sreg melihat orang yang seperti itu. Padahal itu adalah arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus komprehensif, ya, syumul, ya, dalam menerapkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia memprioritaskan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada makhluk Allah lainnya. Cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada setelah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak, dan demi Tuhanmu, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan satupun keberatan di dalam diri mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka benar-benar menerima keputusanmu itu. Artinya kalau tidak seperti itu, keimanan kita tidak sempurna. La yu'minun, Allah yang mengatakan itu. Kita harus menerima segala keputusan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita. Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu urusan, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini baik, ini buruk, itu sudah diputuskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ternyata mereka punya pilihan lain. Allah menyatakan ini, Rasulullah menyatakan hal yang sama, tapi dia punya pilihan lain. Nggak pantas dilakukan oleh seorang mukmin yang beriman, ya, laki-laki maupun perempuan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya yang punya pilihan selain apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan, berarti dia sudah sesat. Walaupun dia mengaku cinta Allah dan cinta Rasul. Yang Allah nilai bukan yang terucap dengan lisan. Justru yang kita ucapkan dengan lisan kita itu bisa menjadi pemberat hukuman kita di akhirat. Ketika apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kita ucapkan cinta Rasulullah, faktanya kita tidak cinta kepada Rasulullah, itu akan semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengecam, wa dzamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah wa ahabba ma karihahu Allah. Ini kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang membenci apa yang dicintai oleh Allah dan atau mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Di ayat 9 surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah ajarkan, maka Allah pun menggugurkan pahala amalan-amalan mereka. Ya, jadi membenci apa yang Allah sukai. Dzalika bi annahum, ini ayat 28, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata amalahum. Itu karena mereka mengikuti apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai,
ya. Dan membenci apa yang Allah sukai, maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan pahala amalan-amalan mereka. Ya. Cinta yang benar adalah cinta yang tulus atau wal mahabbatus shahihah taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Cinta yang tulus itu menuntut kesamaan dalam mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Kalau kita cinta kepada Allah, kemudian Allah menyatakan di dalam Al-Quran, memerintahkan di dalam Al-Quran, melarang di dalam Al-Quran, kita harus ikut. Kita harus samakan ya, sikap kita dengan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang. Apa yang Rasulullah ajarkan dan apa yang Rasulullah larang. Kita harus mencocokkan perbuatan kita. Dalilnya surat At-Taubah ayat 24 bisa dibaca sendiri ya. At-Taubah 24 katakan jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian dan seterusnya lebih kalian cintai ya, daripada Allah, minallahi wa rasulihi, dari Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saja. Allah mengancam kita. Kalau kita lebih mencintai orang tua kita daripada Allah dan Rasulnya, tunggu. Kalau Allah sudah mengancam, apa ya, terlantar kita di akhirat. Ya, kalau itu kita langgar. Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ini yang kita sebutkan tadi, yang berkaitan dengan klaim orang-orang Bani Israel bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kesimpulannya dari pembahasan kita di pagi hari ini, mencintai Rasulullah SAW adalah satu kemestian. Tidak boleh kita membenci Rasulullah. Dan saya yakin semuanya cinta Rasul. Cinta kepada Rasulullah SAW tidak cukup dengan hati dan lisan saja, tetapi juga harus tampak dalam perilaku. Ya, nggak cukup kita bilang cinta, sementara sikap kita tidak menunjukkan kita cinta kepada orang yang kita katakan kita mencintainya. Gitu, ya. Permasalahan pokok sebenarnya setelah kita membahas masalah cinta Rasul ini, ya, bagi kita permasalahan pokoknya adalah bukan masalah mencintai, tetapi apakah kita dicintai. Ya, kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Jadi permasalahannya bukan kita cinta Allah, cinta Rasul, bukan. Permasalahan pokoknya kita ini dicintai Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu yang harus kita pastikan. Kalau cinta Allah, cinta Rasul, siapapun bisa mengatakan itu. Ya. Tetapi kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri. Kira-kira dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari sampai detik ini, pantas nggak kita dicintai oleh Allah dan dibela oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat? Itu yang menjadi bahan muhasabah kita semua. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famini wa minasyaitan wa billahi hidayah taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.